وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah.
Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat kembali berkumpul bermuajahah di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in serta pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bapak-bapak semua yang hadir di sini, kita semua yang hadir di sini senantiasa dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, rezeki yang berkah dan melimpah, ilmu yang bermanfaat, keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tidak ada seorang pun yang saat ini di sini mempunyai hajat kecuali hajatnya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit ataupun keluarganya yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak kita semua ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita masih melanjutkan kajian fikih ya. Tema fikih tentang rukun-rukun salat, tentang rukun-rukun salat beserta perincian di dalamnya ya. Malam hari ini saya menggunakan alat batu proyektor ya, paling tidak ada pemandangan di depan kan. Katanya itu ada orang tuh yang belajarnya itu visual, tapi ini kalau dengan pandangan mata. Ada yang audio ya kan, lewat pendengaran. Ada lagi satu lagi lupa namanya, yang lewat praktek seperti itu ya. Tapi kita tetap akan menggunakan kitab ya, Taqrirul As-Sadidah, guna menggali atau mendapatkan keberkahan dari kitab ini dan dari pengarangnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya. Bapak-bapak semuanya, apa kabar semuanya? Sehat ya? Pada malam hari ini kita masuk ke rukun salat yang kelima, ar-ruknul khamis ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ar-ruknul khamisu ar-ruku' wa huwa lughatan al-hina wa syar'an inhina'ul musalli bil khinas bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Syurutur ruku' sittatun. Ada kan? Ada. Syurutur ruku' sittatun. Ayasiha ma qablahu min arkan, fa idza lam yasihha fa ma ba'dahu laghun illa ayyatiya mithlihi fi raq'atid taliyah. Atsani alla yaqsida bihi ghairah walau hawa li sujudihi tilawatin li sujudi tilawatin mathalan faja'alahu ruku'an lam yakfihi wala yadurru idza qasada ruku'a ma ghairihi. Ayat ma'inna fihi wa tuma'ninatu hiya sukun a'dha'i fi mahalliha biqadri subhanallah. Ayakuna tuma'ninatu fihi yaqinan ay muta'akkidan minha falau syakka hal itma'anna amla fala yasih. Ayan haniya bihaitsu tanalu rahatah rukbatayhi wa illam yatuhuma bil fi'li. Yang terakhir ayakuna bi ghairi khinas wal inkhinas ayyutti'a ajizatahu wa yarfa'a ra'sahu wa yuqaddima sadrahu wa huwa haram. Syarat atau rukun salat yang kelima yakni ruku. Yakni ruku. Ruku itu secara bahasa artinya membungkuk. Menurut istilah membungkuknya orang yang salat bilan khinas, tanpa membusungkan dada. Bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Ukurannya adalah kedua telapak tangannya dapat mencapai lututnya. Ya. Nah, syarat-syarat ruku itu ada 6. Ya, ternyata ruku itu tidak sembarang ruku.
Tapi ada syaratnya. Ada 6. Yang pertama, rukun-rukun sebelumnya sah. Rukun-rukun sebelumnya sah. Jadi mulai dari apa itu? Niat. Kemudian takbiratul ihram. Berdiri, baca Fatihah. Yang kelima rukun-rukun sebelumnya sah. Yang kelima, merunduknya itu atau membungkuknya bukan dimaksudkan untuk sesuatu selain ruku. Nah, bagaimana contohnya? Salah satunya, misalnya, waktu sholat baca ayat yang ada sujud tilawahnya. Dalam Al-Quran itu ada, kalau tidak salah 14 ayat yang ada sujud tilawahnya, yang disunnahkan untuk sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu disunnahkan baik di luar sholat maupun dalam sholat. Kalau dibaca sujud doa ayat yang ada sujud tilawahnya, yakni ayat tilawah, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Baik ketika kita jadi makmum, misalnya imam baca ayat tilawah, maka kita kalau imam sujud tilawah, kita makmum ikut sujud tilawah. Kalau tidak ikut malah batal. Imam sujud sahwi, kemudian atau imam sujud tilawah, makmum wajib ikut. Sujud tilawah, sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang kalau ada sesuatu yang cacat, bukan cacat, ada kekurangan dalam sholat, seperti lupa sunnah abad, lupa tahiyat awal, ataupun lupa doa kunut subuh, itu kan di akhir disunnahkan untuk sujud sahwi, sujud 2 kali sebelum salam, setelah tahiyat akhir sebelum salam 2 kali. Nah, kalau imamnya sujud, sujud sahwi yang awalnya sunnah, maka makmum kemudian menjadi wajib untuk ikut imam sujud sahwi. Begitu pula tadi sujud tilawah, Nah, bicara sujud tilawah tadi begini. Syarat ruku, ruku yang kedua adalah merunduknya itu atau kita membungkuk itu bukan dimaksudkan untuk sesuatu selain ruku. Misal awalnya kita baca ayat tilawah, baca ayat tilawah, kemudian mau sujud tilawah, baru di tengah-tengah batal, maksudnya urung, kita mengurungkannya untuk sujud tilawah, ya sudahlah sekalian ruku aja gitu kan, buru-buru. Nah, artinya kita merunduknya itu bukan niatnya untuk ruku, tapi niatnya untuk sujud tilawah. Nah, ini tidak boleh. Contoh lain yang lebih mudah, misalnya lagi berdiri, sudah kita baca ayat, sudah baca Fatihah, sudah baca ayat. Nah, kita didorong oleh orang lain, didorong oleh anak kita misalnya, sampai merunduk begini, sampai tertunduk-tunduk, ya sudahlah sekalian rukuk misalnya. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh. Jadi memang harus dimaksudkan ruku, bahwa merunduknya kita itu memang harus dimaksudkan untuk ruku, Nah, bagaimana kalau misalnya tadi didorong, sudah merunduk, sudah merunduk, nggak boleh kan langsung dijadikan ruku. Jadi kita merunduknya ini nggak boleh langsung dijadikan ruku, maka harus berdiri lagi untuk ruku, harus berdiri lagi untuk ruku. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, tumakninah di dalam ruku. Tumakninah itu artinya berdiam sejenak, sukunul a'dha, tenangnya anggota badan, diamnya anggota badan, di tempatnya, yakni di saat ruku, berarti ketika ruku, yakni di saat rukun itu tenangnya anggota badan, di saat rukun itu biqadri subhanallah, minimal lafaz subhanallah, minimal lafaz subhanallah. Tumakninah dalam ruku. Yang keempat, tumakninah tersebut secara yakin, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh ragu-ragu. Makanya kalau ada orang yang ragu, tadi rukuku sudah tumakninah belum nah, itu maka rukunya batal. Rukunya batal. Nah, yang kelima, membungkuk dengan sekira kedua telapak tangan menggapai kedua lutut, meski tidak meletakkannya secara nyata.
Ini wajibnya, ya. Wajibnya itu yakni membungkuk sampai kadar bahwa telapak tangan kita ini sampai ke lutut, walaupun kita tidak pegang. Sunnahnya megang. Ya, nanti kita bahas di sunnah-sunnah sholat. Sunnahnya megang. Tapi walaupun seperti ini, ya, yang penting ukurannya sampai, walaupun tidak dipegang secara nyata, ya. Ini sudah cukup. Sempurnanya ya, sunnahnya yakni dipegang, kemudian rata, punggungnya rata, ya. Antara apa nih? Pinggang sampai ke pundak itu rata, sunnahnya, ya. Dan ini lutut, telapak tangan memegang lutut. Yang keenam, ruku tanpa inkhinas. Inkhinas itu artinya membusungkan dada. Membusungkan dada. Wal inkhinasu ayutu ajizatahu wa yarfa'a ra'sahu yuqaddimu sadrahu wa huwa haram. Hukumnya haram. Ya, haram dan rukunya batal. Ya, inkhinas itu membusungkan dada, yakni merendahkan pantatnya, kemudian mengangkat kepalanya dan memajukan dadanya. Nggak perlu praktek, ya, pahamlah. Kepalanya diangkat, ininya direndahkan, ininya dibusungkan, dadanya dimajukan, dibusungkan. Cantik. Tapi perlu praktek kayaknya. Gitu. Ya, ininya diturunkan, gini. Tidak boleh, ya. Tapi nggak ada lah ya macam itu, ya. Insya Allah tidak ada. Selesai syarat yang atau rukun yang kelima, ya. Rukun sholat yang keenam berikutnya, ya. Ar-rukun sadis al-i'tidal. Wa huwa lughatan al-istiwa wal istiqamah wa syar'an udul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi. Wa huwa ruknun qasir syuri'a lil fasli bainar ruku'i was sujudi wa kadzalikal julusu bainas sajdataini. Syurutul i'tidali sittatun ayyasihha ma qablahu alla yaqsida bihi ghairah falau rafa'a faz'an min syai'in lam yakfihi. Ayat ma'inna fihi an takuna tuma'ninatu yaqinan ayyan siba fi qara dhahrihi fala yasihu idza tafa bil inhina dunal intisab. Allah yutawwilahu ala dzikril masyru'i fihi wa qadril fatihah fa in zada ala dzalika batalatis shalah illa bidal rakaatil akhirah fala yadurru tatwiluhu li'annahu mahallul qunuti bil jumlah. Rukun yang keenam i'tidal. Rukun yang keenam i'tidal. I'tidal menurut bahasa tegak dan menetap, ya, secara bahasa. Menurut syarak, kembalinya orang yang sholat pada posisi sebelum ia ruku. Apa posisi sebelum ruku? Berdiri. Bagi yang sholat duduk, sebelum ruku berarti duduk tegak, ya, duduk tegap. Ya. Syarat-syarat i'tidal. Syarat-syarat i'tidal itu ada 6. Syarat-syarat i'tidal ada 6. Yang pertama, rukun-rukun sebelumnya sah. Rukun-rukun sebelumnya itu sah. Jadi kalau rukun sebelumnya ada yang batal, ya sudah berarti batal, dia i'tidalnya secara otomatis juga batal, ya. Yang kedua, bangunnya dari ruku tidak dimaksudkan tujuan lain selain i'tidal. Nah, ini apalagi maksudnya? Hampir sama dengan ruku tadi, bahwa dia bangkit dari ruku, itu ruku nih. Dia bangkit dari ruku ini memang bermaksud untuk i'tidal, bukan maksud yang lain, bukan tujuan yang lain. Contoh dari ruku ini, tahu-tahu kaget, ya kan? Kaget, ada suara ini mercon misalnya, atau suara ledakan, dur, sampai dia kaget lalu berdiri, maka sudah katanya siapa? Ruku saya tadi sudah selesai sekalian i'tidal, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi lagi ruku kaget misalnya kan, berdiri, ya, langsung berdiri. Nah, itu nggak boleh. Kagetnya hingga dia sampai berdiri ini langsung dijadikan i'tidal. Nah, solusinya dia harus ruku lagi, baru kemudian i'tidal, ya, baru kemudian i'tidal. Yang ketiga, tumakninah di dalam i'tidal, ya. Jadi gambaran tumakninah itu makanya nggak boleh langsung, ya, misalnya kan minimal kadar subhanallah, ya. Jadi nggak boleh langsung sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, ya, langsung itu. Biasanya lagi
tarawih. Kalau di sini insya Allah enggak, itu sudah cukup lebih dari lafaz subhanallah ya. Ada di beberapa tempat, ya Allah alam, mungkin mereka ada fikih lain yang enggak tahu. Intinya kalau tidak tumakninah, ya maka rukun tersebut batal. Ya. Yang keempat, tumakninah tersebut secara yakin. Yang kelima, nah ini ayat sifat fi qara dhahrihi, dia menegakkan tulang punggungnya, harus lurus. Maka tidak sah bila mencukupkan dengan ya, condong atau berdiri secara miring, berdiri secara doyong tanpa intisab, tanpa tegak. Ya. Tidak, misalnya baru Sami Allah liman hamidah, baru begini, Sami Allah liman hamidah, tidak boleh, harus tegak. Ya, tidak boleh. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Itu pertama ada tumanninah, kedua belum tegak, ininya harus tegak. Sami Allah liman hamidah, tegak. Ininya harus tegak, punggungnya harus ditegak, ya. Nah, yang keenam tadi disebutkan bahwa i'tidal ini adalah rukun yang pendek, ya. Oh, belum tadi. I'tidal itu adalah rukun pendek, namanya rukun qasir, rukun pendek. Ya. Disyariatkan untuk memisahkan antara ruku dan sujud. Disyariatkan untuk memisahkan antara ruku dan sujud. Selain i'tidal, rukun pendek itu duduk antara dua sujud, itu juga disebut rukun pendek. Nah, apa beda rukun pendek dan rukun panjang? Ya. Rukun panjang itu maksudnya rukun yang boleh panjang. Artinya selain kedua rukun ini, selain i'tidal dan duduk antara dua sujud. Nah, kalau rukun pendek dia nggak boleh dipanjangkan. Kalau ruku sujud yang merupakan rukun panjang, berdiri, ya, rukun panjang, maksudnya rukun yang boleh panjang. Berdiri, ya, sejam pun tidak apa-apa, baca satu juz misalnya kan, nggak apa-apa, boleh. Pas salam makmumnya sudah nggak ada. Ataupun begitu juga ruku lama nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa tuh boleh. Sujud begitu juga, mau sejam Anda sujud tidak apa-apa, ya. Ya. Selagi tahajud kan, nggak taunya tidur, batal kalau tidur. Ya. Nah, intinya kalau rukun panjang, rukun tawil itu boleh dipanjangkan. Rukun pendek dia tidak boleh dipanjangkan. Batasnya adalah, yakni tidak boleh melebihi kadar zikir yang disyariatkan. Ya, kadar zikir yang disyariatkan dan kadar al-fatihah. Ya. Zikir yang disyariatkan itu apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan seterusnya itu kan. Kemudian al-fatihah. Nah, masih sebatas itu masih boleh. Lebih dari itu maka kalau dilakukan secara sengaja batal sholatnya, ya. Kalau lupa, ya tidak apa-apa. Tapi insya Allah jarang lah ya memanjangkan i'tidal, jarang. Yang ada mau cepat yang ada malah mau cepat cepat. Ya. Jadi itu rukun yang ke-6, i'tidal. Rukun yang ke-6 i'tidal. Yang ke-7 sujud. Sebelum masuk sujud kalau ada pertanyaan silakan. Hah? Kembali kepada posisi sebelum ruku. Ya. Ya. Oke. Maksudnya kembali ke posisi sebelum ruku, yakni berdirinya. Kembali ke rukun sebelum rukun, berdiri. Kan rukun itu kan berdiri kan? Nah, berdiri. Ketika kita berdiri memang disunnahkan tangan masih dekat. Tapi kalau bangkit dari ruku, yakni ketika i'tidal, sunnahnya apa namanya? Di samping.
tangan di samping. Ya artinya kembali kepada posisi sebelumnya itu yakni kembali kepada posisi berdiri bagi orang yang sholatnya berdiri. Orang yang sholatnya ruku maka orang yang sholatnya duduk maksud saya kembali ke posisi duduk tegak. Nah, sunnahnya kalau ketika i'tidal itu tangan di samping. Tangan di samping. Maksudnya kembali ke posisi sebelum ruku adalah posisi berdirinya itu. Posisi berdiri. Tapi sunnah tangan tetap di samping. Ya. Kalau kita lihat ada yang mensedekapkan tangannya bangkit dari ruku, yakni ketika i'tidal, memang ada mazhab yang mensunnahkan untuk bersedekap. Yang kedua, bagi orang yang kalau bangkit dari i'tidal sampai menggerakkan tangannya 3 kali atau lebih, ya, maka disunahkan bersedekah biar tangannya mantap. Bangkit, sami Allah liman hamidah. Kalau sampai 3 kali berturut-turut bahkan lebih itu batal, kan tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali. Begitu Mas Dabi. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita masuk ke sujud. Sujud ini sedikit ada yang menarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknu sabi'u as-sujudu marrataini wa huwa lughatun at-tatamun wal mailu wa qila al-qudu wa tadallul. Syar'an wad'ul musalli jabhatahu ala musallahu. Syurutus sujudi tis'atun ayasihha ma qablahu alla yaqsida bi ghairihi ay adamul hawi li ghairihi falau saqata ala wajhihi aw hawa li ruku'i faja'alahu lisujudi lam yakfihi ayat ma'inna fihi an takuna tuma'inatu yaqinan ayasjuda ala samati adha al jabhati wa butunil yadain war rukbataini wa butunil aso wa butuni asabi rijlaini walladhi yajibu juz'un min kulli wahidin minha fala yajibu masalan kullul jabhah antakuna jabhatuhu maksyufah walau juz'am mimma yasjudu bihi alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi katarfi imamatihi au kummihi irtifa'u asafilihi ala ainihi asafiluhu ala jizah ma'alihi al-katifan war-ra'si at-tahamulu bi ra'sihi bihaitsu law sajada ala qit'ati qutnin lan kabasa. Rukun yang ketujuh sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Syarat-syarat sujud ada 9. Yang agak jelas sedikit kita agak cepat saja ya. Yang pertama rukun-rukun sebelumnya sah. Jadi mulai dari pokoknya gerakan sebelumnya, bacaan sebelumnya sah. Nah, yang kedua jatuhnya badan, yakni membungkuk sujudnya itu bukan dimaksudkan selain sujud. Sama kayak tadi, ya. Sama kayak tadi. Jadi kalau jatuh, misalnya jatuh, tahu-tahu langsung tertelungkup badannya, dahinya di tanah, jatuh karena didorong misalnya. Nah itu tak boleh jatuhnya ini langsung dijadikan sujud. Maksudnya jatuh tidak sengaja ya, didorong orang jatuh, nah, sudahlah sekalian sujud. Nah itu tak boleh. Sama solusinya seperti tadi, balik berdiri untuk kemudian menyengaja sujud, untuk kemudian sujud. Ya. Yang ketiga tumakninah di dalam sujud. Yang keempat tumakninah tersebut secara yakin. Nah yang kelima sujud dengan 7 anggota. Ya. Apa saja? Apa namanya? Dahi, jidat, kening, sama saja ya. Kening, dahi, kemudian butunul yadain, batinnya telapak tangan, yakni bagian yang putih dari telapak tangan, ya. Kemudian 2 lutut, 5. Yang ke berikutnya butuni asabi rijlaini, ya. Batinnya jari-jari kaki, yakni apa namanya? Telapak jari-jari kaki. Nih. Ujung jari, ya. Jari-jari kaki. Nah, ketujuh anggota tadi waladhi yajibu juz'un min kulli wahidin minha. Ketujuh anggota tadi yang wajib adalah sebagiannya saja.
Maksudnya minimal sebagiannya. Ya. Jadi misalnya tidak wajib menyentuhkan seluruh dahi. Ya. Tidak wajib menyentuhkan seluruh dahi. Ya sunnahnya keseluruhannya. Ya. Nah begitu juga jari-jari kaki. Jari-jari kaki ketika sujud hendaklah ditekuk. Nih kan batinnya kan, dalamnya bagian yang putihnya dari telapak kaki. Nah ujung-ujung jari, kalaupun hanya sebagian itu tidak apa-apa. Ya, pun hanya sebagian. Kalau keseluruhan lebih bagus. Ya, minimal sebagiannya. Ya. Nah yang keenam, dahinya harus terbuka. Dahinya harus terbuka. Gak boleh kalau tertutup peci misalnya. Nih, sujud begini, kan tertutup nih. Itu nggak sah sujudnya. Jadi 7 anggota ini ada yang wajib terbuka, ada yang wajib tertutup, ada yang boleh terbuka, boleh tertutup. Tapi sunnah terbuka. Yang wajib terbuka adalah dahi. Dahi wajib terbuka. Jadi nggak boleh tertutup. Yang wajib ditutup 2 lutut. Ya. Karena kalau terbuka ditakutkan auranya terbuka. Ya. Nih 2 lutut. Ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Yang boleh terbuka, boleh tertutup telapak tangan dan tadi ujung jari telapak kaki. Maka boleh kita sholat pakai sarung tangan, lagi dingin nih pakai sarung tangan boleh. Boleh kita sholat pakai kaos kaki, boleh. Sunnahnya dibuka. Sunnahnya dibuka 2 telapak kaki, apa namanya? 2 telapak kaki, 2 telapak tangan, sunnahnya dibuka. Sunnahnya dibuka. Kalau wanita kakinya wajib ditutup. Cewek kaki wajib ditutup, ya. Nah, yang ketujuh, yang ketujuh ini agak penting, agak perlu perhatian juga. Tidak sujud, ya, dahinya pada sesuatu yang bergerak bersamanya. Ya, tidak sujud pada sesuatu yang bergerak bersamanya. Misal, sholat pakai apa namanya? Sorban. Sholat pakai sorban, ya. Nah, sorban yang saya pakai begini itu nggak boleh nutupi kening ketika sujud. Misalnya, ya, apa ya prakteknya biar lebih jelas. Allah, karena ini bergerak misalnya. Nah, nggak boleh ini, nggak boleh. Tidak boleh tertutup atau tidak sujud pada sesuatu yang bergerak bersama dia. Begitu juga misalnya istri, ya cewek, sholat pakai mukena ini kan lebar nih kan, nih kenanya itu kan begini kan. Nah pas sujud nggak boleh mukenanya ini nutup apa? Menutup dahinya, menutup sujud dia nggak boleh. Dia nggak boleh sujud di atas mukenanya, nggak boleh. Ya. Misalnya sholat tempatnya kotor, debu, banyak debu, ya. Tempat berdebu itu belum tentu najis, ya. Sesuatu yang kelihatannya kotor belum tentu najis, maka boleh sholat di situ. Misalnya kita lagi di tempat kerja kah, underground atau di mana, nggak ada tempat sholat, ya kan? Karena kotor, maksudnya banyak pasir mungkin. Nah nggak boleh kemudian kita sujud dengan sesuatu yang menempel dengan kita, apa namanya, lengan baju, termasuk telapak tangan, misalnya pas sujud kan, karena kotor jadi begini, nggak boleh, nggak boleh. Atau misalnya telapak lengan baju misalnya lebar kan, pas kita sujud karena takut debuan, tutupkan begini, nggak boleh, ya. Nah kalau sesuatu yang memang kita jadikan alas maka boleh sorban, ya, sorban dan seterusnya, ya, boleh. Koran, sorban, misalnya boleh. Kalau memang dari awal sudah kita jadikan alas, atau sudah tidak menempel lagi saat sujud itu dengan tubuh kita. Ya, dari sebelum sujud sudah tidak menempel dengan tubuh kita, ya, itu. Nah yang kedelapan,
mengangkat anggota badan yang bawah lebih tinggi dari anggota badan yang atas. Anggota badan yang bawah maksudnya al-ajizah, bokong atau pantat. Maaf ya, apa ini? Bokong ya, bokong. Nah, maksud yang atas, anggota badan yang atas adalah bahu, dua bahu. Nah, maksudnya apa? Anggota badan bawah posisinya lebih tinggi dari anggota badan yang atas, yakni bokongnya ketika sujud lebih tinggi daripada bahu. Nih, kan lebih tinggi kan? Nah, ya jelas itu kan. Nah, yang tak boleh berarti misal kita sujud di atas meja begini, ya, tanpa darurat, atau misalnya karena masjid penuh. Saya pernah lihat itu waktu pandemi kan, karena sujudnya karena sholatnya berjarak, masjid penuh, orang sholat di tangga, di anak tangga. Nah, nggak boleh misalnya ini anak tangga deh, anak tangga sholat begini, itu kiblat anggaplah, ya. Nah, nggak boleh ini di anak tangga deh, kita begini. Berarti ini atasnya lebih tinggi daripada bawahnya. Sedangkan tadi apa syaratnya? Anggota tubuh yang bawah itu lebih tinggi daripada anggota tubuh yang atas, ya. Itu maksudnya. Yang ke-9, bertumpu pada kepala. Bahasa Arabnya at-tahammulu bi ra'sihi. Dibebani dengan kepala, dibebankan kepala ini ditekan, bukan ditekan harus kuat-kuat. Ukurannya adalah bihaitsu law sajada ala qit'ati qutnin lan kabasan. Kalau dia sujud di atas setumpuk kapas, maka kapas ini akan tertekan. Artinya apa ya? Kalau sujud tuh jangan yang kayak sungkan tadi misalnya karena kotor, ya. Kepala itu tidak diberatkan, tidak dibebankan dengan kepala, tidak, ya, hanya menyentuh dikit. Kepala ini memang harus diturunkan, bukan harus ditekankan begitu, bukan, ya. Tadi ukurannya, kalau seandai kata ditaruh sedikit tumpuk kapas, maka kapas ini akan tertekan. Itu maksudnya bertumpu dengan kepala, ya. Nah, hidung, bagaimana dengan hidung? Tadi kan anggota badan. Hidung itu sunnah ditempelkan, ya. Sunnah ditempelkan, ya. Itu saja ya, syarat-syarat sujud ada 9. Kemudian tadi ruku dan i'tidal juga sudah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau memang ada pertanyaan terkait dengan sujud, insyaallah malam besok, ya. Insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.